berkeluh kesah, ya, melihat orang-orang yang berbuat jahat. Sedaya mampu kita membawa mereka kepada Tuhan. Itu. Amin. Amin. Kalau Daud beda lagi, melihat orang-orang jahat itu bukan cuma berkeluh kesah, apa? Dibinasakan. Itu kalau Daud. Mazmur 101 yang ke-8 itu, setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Itu Raja Daud. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Itu bukan cuma berkeluh kesah, Daud membinasakan, melenyapkan orang-orang yang berbuat jahat. Kalau Daud bolehlah, karena dia raja. Kalau raja kan ada, dia memegang hukum pemerintahan, ya kan? Tinggal perintah aja. Kalau sekarang kan ada kepolisian yang bertugas untuk itu. Ada hakim yang memberikan hukum. Apakah dia hukuman mati, ya, hukuman seumur hidup, 20 tahun penjara dan lain sebagainya. Ya. Tapi ini Daud. Ya. Jadi kita, ya, sedapat mungkin kita ingatkan orang yang berbuat dosa. Amin. Kalau tidak lagi mau diingatkan, nah memang sudah bagiannya kebinasaan itu. Nah, jadi sekali lagi, ya, tanda huruf T yang kita miliki sekarang itu adalah pikiran kita ini selalu ingin meninggikan korban Kristus. Amin. Mengagungkan salibnya. Bukan kita yang disalib lagi seperti orang-orang di luar itu. Disalibkan, ya, rugi kita. Apalagi kalau sampai mati. Itu dikatakan yang di Alkitab itu, mereka giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Kecuali mereka mati karena memberitakan Injil, ya kan? Nah, itu Tuhan suka. Nah, jadi sekali lagi yang Tuhan inginkan, ya, momen Paskah sekarang ini atau kebangkitan juga, ya, marilah mulailah di pikiran kita ini mengagungkan korban Kristus. Amin. Ada salib. Jadi ke depan, apapun penderitaan kita, apapun pergumulan kita tidak gampang putus asa, nggak bersungut-sungut. Gini-gini aja ya. Udah 10 tahun aku ikut Tuhan, nggak ada perkembangan. Tanjung Bunda gini-gini aja, ya jangan. Ya, walau gini-gini aja, secara jasmani, rohani kita, ya, nomor 1 dia dapat Tuhan, kan gitu kan? Amin. Amin. Ya. Kalau soal harta dunia ini, ya gampang bagi Tuhan sebenarnya memberikan kepada kita kekayaan. Ya, ada juga yang Tuhan izinkan miskin sampai mati seperti Lazarus itu. Bukan cuma miskin dia, sakit-sakitan, ya kan? Tapi pada akhirnya dia sampai ke pangkuan Abraham, dalam arti sampai ke surga. Untuk apa kita kaya bisa menikmati dunia ini, tapi jiwa kita masuk neraka? Rugi kan? Nah, jadi mari salib itu, kalau dalam Galatia pasal 6 ayat yang 14 itu, ya, sampai kepada salib itu menjadi kebanggaan kita, kebanggaan kita. Amin. Iya. Artinya korban Kristus itu, salib itu harus mendapat tempat yang terutama di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga, ya, kita nggak peduli, nggak ada ini, ada itu, ya, hati kita bisa tetap sukacita karena kita ingat Yesus sudah melewati semua yang kita lewati itu. Kalau kita miskin, apakah Yesus pernah miskin? Pernah. Lahirnya aja di kandang domba, iya kan? Kalau kita masih lumayan di rumah, ada yang di bidan, ada yang lahir di rumah sakit, ya kan? Lengkap semuanya. Yesus, ya, bukan di rumah, bukan di tempat tidur, di palungan, tempat makanan domba. Bau tentunya, iya kan? Yesus lebih miskin dari kita. Sebenarnya dia kaya, tapi dalam Korintus dikatakan dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Tapi mari kita utamakan kaya secara rohani dulu. Amin. Kalau kita kaya secara rohani nanti, ya, yang jasmani mengikut. Ya, Matius 6 ayat 33 dikatakan, carinya dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah, jadi kalaupun kita menderita, jangan langsung bersungut-sungut, apalagi mempersalahkan
orang, terlebih lagi mempersalahkan Tuhan. Ya. Kalau kita lapar, kalau kita haus, jangan langsung bersungut-sungut. Yesus sudah merasakan itu. Amin. Ya. Coba kalau kita bayangkan, itu mulai pagi kan sudah disiksa. Ya, sudah disiksa. Darah sudah banyak tercurah. Tidak makan. Ya. Berarti pada saat kematian di situ memang benar-benar Yesus tidak ada makan apa-apa. Karena mulai pagi dia sudah ditangkap di Taman Getsemani. Lalu dia diadili. Ya. Lalu dalam keadaan yang sudah aniaya yang banyak itu, dipaksa lagi memikul salib ke Bukit Golgota. Lapar, haus, panas, ya kan? Kita aja tadi ya masih untung ada kipas. Ini kesini naik mobilnya, ya kan? Panas memang. Tapi di dalam mobil bukan jalan kaki. Di sini juga kita di dalam rumah. Ya. Jadi penderitaan yang Yesus alami itu ya, tidak terbandingkan. Atau penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan Yesus. Lalu kenapa? Ketika kita baru lapar aja sudah bersungut-sungut. Ya, suami bentak istri, ya kan? Apa yang kerjamu di rumah? Orang sudah lapar, kopi pun gak nampak. Jadi ke depan, ya kalau hanya sekedar lapar, haus, ya tetaplah sukacita. Amin. Jangan sampai hilang damai sejahtera dalam keluarga kita. Ya, penderita apa? Kita belum bisa membeli seperti yang punya orang. Ya, itu tadi salibkan keinginan dagingmu itu. Amin. Ya, disalibkan. Maka sebagai pengikut Kristus patutlah kita menderita. Amin. Ya. Dalam Markus 8 ayat 34 di sini dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku. Yang umat Tuhan di sini pengikut Kristus, pengikut Kristus. Amin. Maka wajib memikul salib. Tapi jangan pula nanti rame-rame bikin salib, kebetulan banyak kayu di sini. Dibikin salib baru dipikul-pikul. Nah, bukan seperti itu. Salib penderitaan kita secara jasmani itu. Ya. Apa namanya? Menekan keinginan daging kita, perasaan kita. Jadi jangan mudah tersinggung. Jangan mudah marah. Ya. Keinginan daging kita itu jangan semuanya diikuti. Ya, kalau ada puji Tuhan. Amin. Kalau nggak ada puji Yesus. Ya. Amin semuanya. Amin. Iya. Jadi ke depan di setiap rumah tangga ada suasana sorga. Amin. Karena sudah mengerti Paskah, korban Kristus. Semua sudah punya salib dalam dirinya masing-masing. Amin. Nah, tapi nggak usah ditulis di sini huruf T seperti tadi itu ya. Di dalam hati, di dalam pikiran. Amin. Kita menghargai korban Kristus. Ya, itulah orang yang sudah merasakan kebangkitan Kristus itu. Ya, Yesus bangkit, ya kita mengerti untuk apa dia bangkit. Kenapa dia bangkit? Kenapa orang bangkit? Karena dia mati. Nggak ada orang hidup bangkit kecuali bangkit dari tidurnya, ya kan? Nah, jadi mari ya, kita harus mau menderita sama seperti Yesus menderita. Amin. Karena kalau kita mau bersama-sama dalam penderitaan Yesus, kita juga nanti akan dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Kalau dalam Matius pasal 5 ayat 10 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dihina, dianiaya. Jadi ke depan ya, kalau sampai pun kita dihina, diejek, dianiaya bukan karena kesalahan kita, marilah kita mengerti itu bagian dari hidup kita. Amin. Jangan langsung tunggu ya, baru kita pulang dari rumah bawa parang. Jangan dilawan. Amin. Ya. Tuhan nanti yang membela kita. Amin. Iya. Jadi apapun kata orang, ya biarkanlah. Anjing menggonggong, kabila berlalu, gitu. Ya. Tak usah ambil pusing. Amin. Ya.
kita tetap langsung ingat, oh Yesus aja dulu sudah dihina, diejek, diludahi lagi. Kita belum pernah diludahi kan? Siapa yang pernah diludahi di sini? Belum ada kan? Yesus diludahi. Semua lengkap penderitaannya. Ya, tubuhnya penuh luka, ya, kepalanya bermahkota duri, bocor lagi, ya, diludahi, dipermalukan, ya, pakaiannya diambil, diundi lagi, dibagi-bagi, apa lagi? Penderitaan Yesus, panas terik, banyak ya. Sempurnalah penderitaan Yesus. Tapi seringkali kita baru sedikit menderita sudah bersungguh-sungguh. Begininya ikut Tuhan. Nah, jadi ke depan mari kita sebagai tanda kita murid Kristus, ya, harus rela menderita. Amin. Ya, itulah tanda kita sebagai pengikut Kristus. Harus ada tanda di dahi tadi, itu tanda darah atau tanda salib. Itulah menyalibkan diri kita, atau rela menderita atau berkorban bagi orang lain, terutama bagi Yesus. Ya, menyalibkan keinginan daging, ya, menyalibkan ya keinginan mata. Jadi jangan semua yang kita lihat maunya ada sama kita. Kita orang lain lihat apa beli seperti ini, maunya kita juga beli. Ya, jangan jadi bersaing. Ya, kalau ada tadi ya puji Tuhan. Kalau nggak ada, nah tekan tali apanya, ya kan? Salibkan keinginanmu. Amin.